Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sangat mendukung perkembangan sepak bola nasional, dan beliau juga menginginkan agar tim nasional Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026. Untuk mengetahui informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Assalamualaikum Mas Hamdan dan Mang Atep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Atta. Waduh, ini kalau udah ada dua orang ini nih, saya bisa ngomongin bola kayaknya sampai pagi juga nggak kelar-kelar nih. Kita duet lagi dong. Kita duet lagi ya. Lapangan. Aduh, seru banget duet sama Mang Atep. Menurutku kemarin kita ada event futsal gitu ya, walaupun itu turnamen olahraga selebriti Indonesia gitu ya. Tapi menurutku adanya kolaborasi dari selebriti, atlet, ex-atlet dan lain-lain itu bisa membangkitkan semangat lagi. Betul. Untuk futsal kita, sepak bola kita. Ternyata atlet sepak bola dan Bang Atta bisa berkolaborasi ya, bisa menjalin kerjasama yang cukup baik. Enak banget kalau ngasih semangat ya, udah pasti gol. Ya di sini tuh memang akhir-akhir ini aku nih penggila bola ya. Aku tuh gila bola. Sampai aku tuh habis-habisan duit juga buat bola. Karena saking cintanya sama futsal sama bola gitu ya. Makanya pengen ngobrol banyak sama Bang Mas Hamdan. Aku udah kenal lama sama Mas Hamdan ini. Dulu itu mungkin 2-3 tahun? Iya, tahun lalu. 2-3 tahun yang lalu ya. 2-3 tahun lalu. Itu ngobrolin pemain-pemain naturalisasi. Waktu itu Bang Hamdan ngeliatin nih pemain naturalisasi ini nih daftarnya 100 pemain ya. Ada berapa sih Mas? 60 apa 100? Waktu itu tuh kita sampai 180-an sampai 200 nama sebetulnya. 200, hampir 200 nama Waktu itu ya. pemain naturalisasi. Waktu kita ngebahas di bawah itu kan ya. Iya benar. Itu pemain futsal atau pemain bola? Itu sepak bola. Sepak bola ya. Bola. Futsal kita juga alhamdulillah sekarang dapat beberapa sih. Udah ada nama? Udah ada nama. Ada berapa nama pemain futsal naturalisasi? Maksudnya yang bisa pemain atlet diaspora futsal kita dapat itu masih kurang dari 10 sih. kurang dari. Tapi kalau Waketum Futsal mau berkenan datang ke Kemenpora, nanti kita siapkan list dan video dan database lengkapnya. Kita paparan. Monggo mampir ke Kemenpora. Gokil. Dari nama pemain timnas yang sekarang, ini kan hampir didominasi banyak pemain diaspora nih Mas. Itu hampir semuanya Mas udah pernah lihat namanya atau ada nama-nama baru di dalam sana? Jadi kan sebetulnya saya tuh memulai mendata atlet diaspora termasuk sepak bola tuh nggak sengaja Mas Atta. Jadi 2017-2018 saya tuh memimpin organisasi diaspora bernama IDN United. Nah kita tuh lagi nyari nama-nama ilmuwan Indonesia, mencari nama pebisnis ataupun orang-orang Indonesia sukses lainnya. Nah, terus secara tidak sengaja kita menemukan beberapa nama atlet. Nah, karena kita pencinta sepak bola, begitu ngelihat nama pemain bola, kita semangat banget kan? Jadi kita lanjutin tuh. Sampai saat ini kita juga terus melanjutkannya gitu. Jadi sebetulnya nama-nama yang alhamdulillah sudah bergabung, alhamdulillah kami ya sudah aware dengan nama-nama tersebut. Dan memang kualitasnya bagus-bagus ya. Dan timnas kita semakin bagus ya. Betul. Bang Atep, Bang Atta. Mang Atep, menurut Mang Atep, timnas dengan banyaknya pemain diaspora yang sekarang banyak kualitas yang bagus, apa yang Mang Atep bisa lihat gitu? Ya tentu ini salah satu cara ya dari PSSI, dari pemerintah, bagaimana ingin agar tim nasional kita itu levelnya naik. Ya kalau dulu nih mungkin ya targetnya ada AFF aja kan. Kita udah seneng banget. AFF kayaknya juara aja udah seneng banget. Udah seneng banget, padahal kan itu sebenarnya turnamen ya. Benar gak Pak? Betul. Iya, ini salah satu cara yang dilakukan oleh PSSI dan pemerintah bagaimana mendatangkan para pemain-pemain diaspora. Tentunya untuk menaikkan level permainan timnas kita. Dan terbukti ya, kita pernah bermimpi nggak bahwa timnas kita akan bersaing dengan Arab Saudi, Bahrain aja, yang biasanya mungkin kita sebelum main udah kalah lah kan gitu. Ini Bahrain malah
curangin kita kan. Iya, saking sekarang susah ngalahin kita gitu. Saking susah ya begitu pentingnya pemain Indonesia kan gitu. Duh, tapi sampai sekarang aku nggak bisa tidur tuh kalau ngelihat pertandingan Bahrain itu. Soalnya aku nontonnya tuh pertama kali, aku cowok ya mas, berkaca-kaca gitu loh Iya. nontonnya. Duh, sakit hatinya sampai ke lubuk hati gitu, kayak dek. Karena waktu udah habis tuh aku udah selebrasi mas. Maksudnya waktu udah pas tambah 96 udah 96, wow, tiba-tiba nggak habis-habis, nggak Iya. habis-habis. Wah, ternyata di sana Nyesek ya. mafianya lebih mafia nih. Nyesek banget sampai berhari-hari tuh. Iya Sakit- kan. sakit hati. Kalau nggak salah perpanjang waktunya 6 menit kan, Pak ya. Tiba-tiba ada momen satu bolanya keluar yang jadi corner itu. Kita pikirnya udah selesai kan. Iya. Tapi ternyata masih dilanjutkan dan jadi gol. Aduh, sakit. Ya memang di banget. satu sisi sih sebenarnya sebelum peluit akhir ditiup itu pemain harus tetap fokus dan konsentrasi ya. Iya, iya. Tapi ya itu tadi mungkin ada kelengahan sehingga kemenangan di depan mata bisa hilang begitu saja ya. Kita tahu kepemimpinan wasit juga Gak benar. Gak benar wasit. Tapi kalau aku lihat ya, bukannya kita kan nanti kalau kita ngomong takutnya kita jadi coach online, bukan kan? Tapi maksudku biasanya kan kalau di luar gitu ya, udah menit-menit segitu di pojokan corner lawan itu main-main aja dulu gitu. ya Kan kita sempat nyerang tuh beberapa Benar. kali. Terus biasanya kan pemain suka ngabisin waktu tuh guling-guling. Pemain kita kemarin baik-baik banget, pada terus aja main. terlalu jujur ya. Jujur maksudnya ada yang kram-kram dikit. Iya. Ya memang ada Semenit gitu kram. satu momen ya di mana Witan Yang di akhir ya. betul ketika dapat umpan dari Tom Hayek, ada beberapa pemain juga, ada Marcelino juga di atas kan. Kalau nggak salah 2 lawan 3. Itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk ngulur waktu. Bawa Iya, aja ke iya. pojok. Itu ngulur Diem waktu di sana aja di sampai pojok selesai, ya. udah selesai. Itu mungkin bisa dimanfaatkan ya, tapi ya itu tadi Memberi kadang-kadang alasan untuk wasit untuk meniup peluit. iya, Iya. kan di pertandingan-pertandingan dunia lainnya juga kan seperti itu dibolehkan kan. Hanya saja memang kadang-kadang situasional di pertandingan kita sebagai pemain kan baru pengganti juga, pengen membuktikan juga kalau nggak bikin assist bikin gol. Iya, Sehingga satu iya. kesempatan coba diumpan yang akhirnya dipotong sama Counter ya. pemain lawan jadi counter, jadi sebuah gol kan. Aduh. Tapi memang kita lihat sekarang PSSI berkembang banget ya Mas ya. Semakin baik dan kita banyak gebrakan-gebrakan baru. Selain liganya juga kita ada VAR dan lain-lain. Terus ini kita lihat ini kan baru transisi nih Mas, pergantian presiden. Dan yang saya lihat Bapak Prabowo ini sangat cinta sepak bola. Menurut Mang Atep dan Mas, ini rezekinya kita masuk Piala Dunia di zaman Bapak Prabowo akan terjadi apa tidak? Amin. Amin dulu. Nah, waktu itu bulan Juli 2022. Waktu itu saya menemani Pak Ketum Muhammad Iriawan pada saat itu turut serta berpartisipasi di Nusantara Cup-nya yang diinisiasi oleh Pak Prabowo. Jadi beliau tuh menggelar turnamen usia muda yang bernama Nusantara Cup di Hambalang. Nah, di situ kami bertemu dengan beliau, duduk di suatu meja besar. Saat itu ada Pak Muhammad Iriawan, ada Pak Sekjen, ada Coach Indra Safri, ada Pak Ono, dan kebetulan saya juga ikut menemani di situ. Nah, di situ Pak Prabowo mengatakan, pertanyaan pertama yang disampaikan Pak Prabowo, bagaimana negara kita tembus ke Piala Dunia? Lalu beliau mengeluarkan kertas catatan beliau dan pena, lalu bertanya kepada Pak Ketum PSSI saat itu bagaimana caranya. Lalu bertanya kepada Coach Indra Safri, lalu bertanya kepada Sekjen PSSI. Jadi di situ saya melihat, wah, beliau betapa seriusnya untuk pertama mendukung pembinaan usia muda, dan yang kedua mendukung timnas kita masuk ke Piala Dunia. Bahkan beliau mengatakan begini, kita ini sudah diberikan banyak sekali rezeki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ada dalam posisi ini, diberi kelebihan rezeki. Kita sebelum kita menghadap Sang Maha Kuasa, kita harus memastikan timnas kita masuk Piala Dunia ini karena ini kebanggaan bangsa ini. Tuh, beliau mengatakan kayak gitu. Nah, itu saking serunya diskusi itu kan beliau akan membuka acara ya. Jadi itu ada map di situ. Itu speechnya beliau skim membaca. Terus beliau mengatakan begini, wah, kok hadiahnya 100 juta? Kita mau masuk Piala Dunia. Lalu pada saat beliau naik ke podium, beliau mengatakan pada saat membuka acara,
saya sangat mendukung pembinaan usia muda. Dan saya sangat mengapresiasi semangat dari para pesepak bola muda. Untuk itu, kata beliau, saya naikkan hadiahnya dari 100 juta ke 1 miliar. Oh. Bayangkan, Iya, tuh aku lihat. turnamen usia muda Hadiah hadiahnya 1 M. 1 miliar. Lebih dari liga ya. Lebih dari liga. Pada saat itu kan. Liga profesional waktu itu pada saat itu. Dan terus beliau mengatakan begini, dan bukan hanya itu, kata beliau, yang juara 1 dan 2 akan saya kirim ke Qatar, ke Aspire Academy. Itu saya langsung melirik ke kanan, melirik ke kiri. Dalam hati saya, ini kita rezeki sekali. Kita punya Presiden Jokowi dan yang sangat mendukung sepak bola dengan mengeluarkan Inpres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan sepak bola. Dan dalam hati saya, wah ini akan beruntung sekali di Republik ini kalau yang melanjutkan Pak Jokowi adalah Pak Prabowo. Dalam hati saya pada saat itu, mungkin sebuah doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Di situ saya melihat, wah luar biasa atensi Iya. beliau terhadap sepak bola. Luar biasa.